Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, adik-adik, kawan-kawan serta senior-senior yang kami hormati, insyaallah kita malam ini akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu pertemuan terakhir kita di sini belajarnya tentang kata ganti ya. Kata ganti dalam bahasa Arab: ana, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, nahnu. Nah, itu pertemuan terakhir ya kita. Sekarang kita bahas ada juga kata ganti dalam kepemilikan. Misalkan buku saya. Nah, itu apa bahasa Arabnya? Bukan bahasa Arabnya kitabun ana. Misalkan bukunya dia, cewek misalkan. Kitabun anti, bukan. Tapi kitabuki. Kalau kitabnya punya kamu tapi dia laki-laki, bukan kitabun anta, tapi kitabuka. Nah, itulah perlunya kita belajar tentang kata ganti kepemilikan ini. Ada beberapa metode-metodenya sehingga nanti lebih mudah untuk dihafalkan dan diganti dalam kata-kata yang lain. Mau antum nanti pakainya kitab, misalkan contohnya sebagai contohnya, kemudian mau diganti seperti kolam atau maktab dan yang lainnya.
Ya. Untuk sudah. Baik. Perhatikan ke depan. Ibu-ibu ada yang ikut ya? Ada? Ibu-ibu ada yang ikut? Ruqayyah? Tak ada? Baik. Kata ganti kepemilikan. Contohnya, kita mau bilang ini buku saya, ya. Kitab bahasa Arabnya apa? Kitabun. Nah, kitabun, kalau saya, itu tanda kepemilikannya huruf iya mati. Huruf iya mati. Maka, kalau kitabnya ditambah kepunyaan saya, ana, maka jadilah dia kitabi. Jadi ini dikasrohkan, kemudian disesuaikan dengan huruf iya-nya. Jadilah dia kitabi. Menjadilah dia jadi kitabi. Kitabi artinya buku saya. Nah, anta untuk kamu yang laki-laki. Kitabun ditambah anta. Kitabun ditambah anta. Buku kamu. Kaidahnya ditambah ka di ujungnya. Ditambah ka di ujungnya. Roka. Maka jadilah dia menjadi kita buka. Kita buka. Ini buat anta yang laki-laki. Untuk yang perempuan juga sama. Kitabun ditambah anti. Maka menjadi dia, perhatikan ini ya. Jadinya kita buki. Nah, antuma ini dalam bahasa Arab kan untuk kalian berdua, kalian tapi dia berdua, mau laki-laki mau perempuan tetap sama. Tinggal ditambah kumar. Kitabun ditambah antuma. Kalian artinya ya, antuma itu artinya berdua. Kalian berdua. Maka jadilah dia apa? Kita buku ma. Kita buku ma. Nah, kalau huwa kata gantinya hu. Ya. Sekarang kita tambah kitabun ditambah huwa. Kitab ini milik dia, laki-laki. Maka ditambah aja hu depannya. Jadinya apa? Kita buhu. Bagaimana? Mudah bukan?
Mudah kan? Nah, sama seperti ini juga. Kitabunnya ditambah miliknya dia, perempuan. Nah, betul. Menjadi kitabuha. Kitabuha ini ya. Perhatikan. Ini kepemilikannya. Antum. Apa artinya antum? Ya, kalian. Kalian untuk orang banyak. Tapi dia untuk laki-laki. Jadilah dia kita bukum. Ya, kita bukum. Antunna kalian yang banyak tetapi dia perempuan. Jadilah dia kita bukunna. Baik. Mudah bukan? Silakan ditulis dulu. Bismillah. Nah, ada yang ketinggalan ya. Hum, apa artinya hum? Hum ini mereka ya, yang kita omongkan, tapi orangnya tidak hadir. Hum. Hum ini, hum itu dia sama dia. Hum jadinya tetap sama dia. Hum dia tetap sama. Hum dia hum juga. Sama. Hunna juga. Nah. Maka kalau misalkan ada contohnya kitabun, buku, kitabun plus hum, kitabnya mereka. Mereka itu yang dimaksudnya dengan laki-laki ya. Tinggal sambungkan aja. Kitabuhum, buku mereka. Kitabuhum. Nah, kalau hunna yang artinya dia perempuan, mereka, tapi dia perempuan, tinggal disambung. Plus hunna. Maka jadilah dia kita buhunna.
Mana bang? Nih. Kalian mereka. Kitabi. Baik, sudah? Apakah sudah ditulis? Sudah ya? Baik, perhatikan ke depan. Kata ganti kepemilikan. Ana itu artinya saya. Tanda gantinya huruf iya mati. Huruf iya mati. Maka kalau misalkan kitabun itu bahasanya kan bahasa Arabnya. Artinya kitab ini artinya kitab juga sama, buku pelajaran ya. Ketika kita mau gabungkan buku pelajaran saya, maka gunakan ya mati ini. Kitabun ditambah ya mati, maka otomatis ininya jadi mati juga, karena dia kan dimatikan.
Rubahlah menjadi kitabi, buku saya. Bukan kitabun ana. Ya. Kemudian anta ini artinya kamu, tapi dia laki-laki. Kita tanda kepemilikannya ka. Dan ini huruf sebelum akhirnya ini, huruf sebelum yang menandakan kepemilikannya tadi diubah menjadi dhammah. Jadilah dia kita buka. Nah, kalau kamu tapi dia perempuan sama, tinggal diubah ininya ke bawah menjadilah kita buki. Silakan. Hadza kitabi, ini buku saya. Hadza kitabuka, ini buku kamu, laki-laki. Hadza kitabuki, ini buku kamu, tapi dia perempuan. Nah, kamu berdua itu bahasa Arabnya antuma. Tanda kepemilikannya kuma. Jadi kitabun ditambah antuma jadilah kita bukuma. Hadza kitabukuma. Ini buku kalian berdua. Mau dia laki-laki atau perempuan tetap sama. Ya, kalian berdua. Huwa ini orang ketiga. Ya, goib, dia tidak hadir. Huwa, tanda kepemilikannya hu, dia. Contohnya, kitabun ditambah huwa, kitab milik dia yang laki-laki. Maka tandanya tinggal ditambah hu ujungnya, kita buhu. Hiya, dia perempuan, tanda kepemilikannya ha plus alif. Tinggal digabungkan. Kitabun tambah hiya, jadilah kita buha. Kitab ini milik dia yang perempuan maksudnya. Antum ini buat kalian, tapi jumlahnya banyak. Ya, kalian ini orang kedua atau orang ketiga? Kalian artinya kan lawan bicara kita. Orang kedua dia. Orang pertama itu orang yang berbicara, itu orang pertama namanya istilahnya. Orang yang diajak berbicara itu namanya orang kedua. Sedangkan orang yang kita bicarakan, dia tidak hadir, itu namanya orang ketiga. Nih, antum, ini orang pertama atau orang kedua? Orang kedua kan, karena dia diajak berbicara. Antum, kalian gitu. Tanda kepemilikannya kum. Kitabun ditambah antum, jadi kita bukum. Hadal kutub itu jamaknya ya. Misalkan ini hadal kutub, kita bukum, milik kalian. Nah, untuk yang ini antunna artinya kalian, tapi dia perempuan. Tanda kepemilikannya kunna. Tapi biasanya dibacanya mati. Seperti ini kan mati, maka dibacanya mati juga. Tapi kalau dalam kaidah penulisan dia hidup. Kitabun tambah antunna, kita bukunna. Kita bukun, itu sudah paham. Karena tidak ada yang sama. Hum artinya mereka. Mereka ini orangnya hadir atau tidak? Oh ya, boleh hadir, boleh tidak. Hum, ya, hum, mereka. Mereka ini untuk yang laki-laki, hum ya, ini hum ini. Hum ini untuk laki-laki. Dia sama, tidak ada perbedaannya. Tetap sama, kepemilikannya sama. Jadi kitabun milik mereka, hum, kitabuhum. Hunna artinya mereka, tanda kepemilikannya hunna juga sama. Mereka perempuan, tanda kepemilikannya tetap sama, hunna juga. Jadi kitabun punya mereka, perempuan, hunna, maka jadilah kita buhunna. Kita buhunna. Satu lagi yang tertinggal, nahnu. Ana udah tadi dah. Sama humai. Nah, nahnu ini artinya kami. Nahnu artinya kami ya. Tanda kepemilikannya na panjang. Nah, tanda kepemilikannya na panjang. Jadi kalau misalkan ada kitab kami,
kitab nahnu, kitab kami, ditambah nahnu, jadinya kitabuna. Kitabuna. Kitab kami. Nah, huma ini kalian yang berdua. Bukan kalian apa? Mereka berdua. Tanda kepemilikannya sama. Kitabun ditambah huma. Tetap sama dia tidak berubah. Kitabuhuma. Kitabuhuma. Baik. Ada yang lagi pegang Al-Quran enggak? Kalau ada yang pegang Al-Quran, coba cari. Contohnya di Al-Quran itu ada banyak. Yang tanda menyebutkan kepemilikan seperti ini. Tanda kepemilikan itu ada juga bahasa lainnya li dia, li. Li. Atau lah. Kalau li ini biasanya disambung dia. Cuma kalau lah itu langsung bersambung dengan kalimat setelahnya. Contohnya lahu. Lahu. Ingat, hu tadi untuk siapa? Ditunjukkan untuk dia. Dia yang laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki. Contohnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu. Miliknya. Ada juga lakum. Ya, punya kalian. Lakum. Kum ini ditunjukkan untuk siapa? Ingat tadi, kum ditunjukkan untuk antum, kum. Contohnya lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam hadis atau Al-Qur'an kalau disebutkannya masdarnya antum, domirnya antum, maka itu berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, kalau disebutkannya antum, misalkan kum, lakum, dinukum waliyadin. Cukuplah agama kalian dan agamaku untuk agamaku. Nah, itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Beda kalau di dalam hadis. Di dalam hadis kalau misalkan ada khusus itu untuk perempuan, maka gunakannya domirnya menggunakan domir atau kata gantinya langsung khusus untuk perempuan. Contohnya di dalam Al-Qur'an itu di surat Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina dan perempuan-perempuan muslimah agar menutup diri mereka dengan jilbab bahasanya. Nah, itu khusus langsung disebutkan domirnya. Karena ditunjukkannya untuk istri-istri Nabi kan, nggak mungkin pakai jilbabahum kan, jilbab mereka laki-laki. Begitu. Nah, jadi di kebanyakan hadis itu kalau disebutkan domirnya itu laki-laki, maka juga berlaku untuk perempuan, bukan hanya untuk berlaku laki-laki saja. Kalaupun ada khusus untuk perempuan, maka itu cukup berlaku untuk perempuan, tidak berlaku untuk laki-laki. Bisa dimengerti? Insya Allah bisa dimengerti ya. Baik.
Kita cari contoh lagi yang sering ada ya. Nah, kalau kepunyaan saya, kalau kita mau mengatakan kepunyaan saya, misalkan kitab ini punya saya. Hadzal kitabu li. Li. Tapi kalau mau simpel, buku saya, buku saya. Kitabi. Kitabi. Kitabnya dia laki-laki apa? Kita buka. Tapi kalau kita mau bilang buku ini punya saya, hadzal kitabu li, milikku ya. Ingat tanda kepemilikan itu ada tanda huruf lamnya. Kemudian tinggal ditambahkan dengan tanda kepemilikannya. Kalau saya huruf ya mati. Kemudian kalau untuk anta dia menggunakan ka dan seterusnya sesuai dengan kata gantinya masing-masing. Misalkan ada contoh kunci. Kunci apa bahasa Arabnya? Miftahun ya. Kunci ini milik dia perempuan. Apa bahasa Arabnya? Hadzal miftahu milik dia. Kalau misalkan ya, kunci ini milik saya. Hadzal miftahu li kan? Hadzal miftahu li. Li itu artinya kepemilikan ya. Tanda ya itu artinya saya, milik saya. Hadzal miftahu li. Kunci ini punya saya. Ingat li ya. Li atau la. Punya saya. Ini kan. Kalau misalkan ada contohnya, kunci ini milik dia. Milik kamu laki-laki apa? Hadzal miftahu laka. Bukan lika. Hadzal miftahu laka. Kunci ini milik dia. Nah, misalkan ada kunci hilang nih, ada kunci hilang, tercecer. Liman hadzal miftahu. Misalkan tuh mau bilang, kunci ini milik dia perempuan. Hadzal miftahu laha. Ya, laha, dia perempuan. Kalau misalkan kunci ini punya dia laki-laki, hadzal miftahu lahu. Ya. Bisa dimengerti ya? Insyaallah. Sampai sini ada yang masih bingung? Gimana ya menjelaskannya? Tergantung konteksnya. Misalkan kita mau pakai li tadi ya, pakai la tadi. Ataupun mau pakai yang langsung. Bisa juga. Tapi kalau kita mau melakukan penekanan, gunakan lamnya ini. Gunakan huruf lam. Misalkan hadzal kitabu li. Buku ini punyaku, li punyaku. Tapi kalau kita sebut kitabi, buku saya saja, kurang ada tekanan kan. Nah kalau kita bilang hadzal kitabu li, buku ini milik saya, masih bingung? Ini contohnya, hadzal kitabu Muhammadin. Nah, apa mudhaf ilaih. Hadzal kitabu Muhammadin. Atau hadzal kitabu li Muhammadin. Li Muhammadin. Punyanya. Iya, li Muhammadin. Lil ustadzi, punyanya ustadz misalnya.
Satunya lagi lampu. Komis. Komisun. Ini kemeja. Kemeja. Komis. Baik. Kemeja bahasa Arabnya apa? Komis. Komisun ya. Kalau kemejaku, maka ditambah apa tadi? Ditambah huruf ya mati. Maka menjadilah dia komisi. Komisi, pakai short ya. Komisi. Maka artinya kemejaku. Kalau kemeja dia perempuan, komisuha. Ingat, ini tetap didomahkan. Komisuha, dia perempuan. Kemeja kalian laki-laki, komisukum, betul. Kemeja kami, komisuna. Kemejanya mereka laki-laki, komisuhum. Kemejanya dia laki-laki, komisuhu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kata-kata yang di depan ini tadi, kata ganti ini, bisa kita gunakan juga untuk dalam kata-kata yang lain. Tidak harus kitab. Bisa contohnya tadi seperti miftah, komis, itu bisa berubah dia. Misalkan kita bertemu dengan sahabat kita, dia bawa anak kan kita tanya nih sama kawan kita, siapa namanya dia? Nah, anaknya apa? Laki-laki kah perempuan? Maka kalau kita bertanya nama orang, kalau dia laki-laki, Mas Muka, ya kan? Siapa nama kamu? Kalau dia perempuan, Mas Muki. Nah, kalau kita bertanya, teman kita misalkan dia bawa anaknya laki-laki, maka kita bertanyanya Mas Muhu. Siapa namanya dia gitu? Mas Muhu. Kalau dia bawa anak perempuan, kita mau bertanya, siapa namanya dia? Mas Muha, bukan Mas Muhi. Ya, Mas Muha. Siapa namanya gitu. Taib. Nah, makanya kalau guru biasanya kalau dia datang kan, ketika awal pelajaran, setelah salam guru kan bertanya, kaifa halukum? Kan kalau haluka kan untuk kamu, laki-laki. Sedangkan antum banyak, maka dia menggunakan kaifa halukum. Mana tadi ini? Antum, kum. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya gitu. Nah, kalau kita mau bertanya kepada kalian tapi bentuknya perempuan, kalian yang bentuknya antunna. Kaifa halukunna. Kaifa halukun.
Kaifa halukunna? Baik. Iya. Barakallahu fikunna. Nah, ingat kaidah yang selalu Anda sampaikan. Kalau misalkan di dalam sebuah majelis itu terkumpul semua perempuan. Tetapi ada satu anak kecil laki-laki di situ. Maka dia menang laki-laki. Maka kita boleh mengatakan kaifa halukum. Karena di situ ada anak laki-laki satu. Tapi walaupun misalkan anak ngajar semuanya cewek ya, ibu-ibu misalkan. Ada anak satu laki-laki. Mereka yang cewek itu kalah dengan cowok satu. Maka kita menyebutnya juga kaifa halukum. Tetap kaifa halukum. Nah, itu keistimewaannya. Ya, untuk kalian. Kalau untuk satu orang jazaki kan. Jazakillahu khairan. Nah, seperti kan kita ucapkan jazakallah khair. Kenapa ka? Karena untuk kamu kan anta, jazakallahu khair. Nah, kalau untuk perempuan jazakillahu khairan. Nah, syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Semoga Allah menyembuhkan dia laki-laki. Syafahullahu ta'ala. Kalau yang sakit itu dia tapi cewek, syafahallahu ta'ala. Ya, syafakunallah. Banyak banget yang sakit gitu. Sama juga seperti yang banyak di flyer-flyer kan. Insya Allah malam ini yang akan mengajar Ustadz Hadi Prayatno hafizahullah ta'ala. Karena ini huwa hafizahullahu ta'ala. Ya. Kalau misalkan pengajar tajwid di Minhajus Sunnah, Ummu Khalid, insya Allah yang akan mengajar tajwid malam ini adalah Ummu Khalid, hafizahullahu ta'ala. Karena dia hafizahullahu ta'ala. Maka jangan salah lagi. Antum berterima kasih kepada perempuan, jazakallah khair ya. Salah itu. Nanti tersinggung dia, udah secantik ini masih dibilang ka gitu. Jazaki, ya, jangan sampai salah. Kadang perempuan juga sering salah. Jazakillah khair katanya, udah seganteng ini masih juga disebut jazakillah khair. Baik. Siapa namanya nih? Abu Qori. Siapa nama kakak ya nih? Ini kakak atau adik? Kak Aisyah. Misalkan mau bilang mau jazakallah khair kepada Kak Aisyah, maka gimana cara bilangnya? Jazakillahu khair. Ya. Kakak mau bilang ke abang pakai K ya, pakai K karena dia laki-laki. Kalau Mbak mau bilang ke teman, jazakillahu khair. Ngerti ya? Ya, jazakumullahu khair. Jazakumullah itu kan buat orang banyak. Tapi biasanya kum itu digunakan untuk penghormatan. Misalkan kadang kan kita bertemu sama guru kan, gimana kabar antum Ustaz? Padahal kan antum kan untuk banyak kan antum. Tapi biasanya antum ini digunakan untuk penghormatan kepada orang yang dituakan, orang yang kita anggap lebih berilmu, kita bilangnya antum. Antum di mana? Antum siapa? Anak kan sendiri. Padahal antum ini kan artinya kalian banyak ya. Kalian laki-laki banyak. Tetapi dia bisa dipakai untuk menggunakan panggilan kamu, tapi untuk orang yang kita anggap lebih senior, lebih berilmu, kita pakainya antum.
Taib, silakan dibuka bukunya Al-Arabiyah Baina Yadaik di halaman ke-28. Halaman 28 tentang Al-Usrah. Bab Al-Wahdatus Tsaniyah. Bagian kedua, Al-Usrah. Al-Usrah itu artinya keluarga. Usrah. Al-Usratu artinya keluarga. Al-Hiwarul Awwalu, percakapan yang pertama. Oh, tak ada ya? Berarti kurang tuh, di fotokopinya kurang banyak. Di printnya kurang banyak, Bro. Al-Usratu, ketemu ya? Taib. Di situ ada berapa orang yang berbicara? ada 2 itu yang berbicara. Cuma gambarnya ada 7, gambarnya 7. Al-Hiwarul Awwal. Al-Hiwaru al-Awwalu. Na'at dan man'ut ini. Percakapan yang pertama. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur, apa artinya unzur? Lihatlah. Wastami' dan dengarkanlah, wa'a'id dan ulangilah. Taib. Ana baca, antum ulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ali mengucapkan salam kepada Ammar. Ammar mengucapkan salam kembali kepada Ali. Ali bertanya. Ali mengatakan. Ali berkata, hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi, apa artinya hadhihi? Ini ya. Hadhihi itu harfun apa namanya? Yang kita pernah belajar? Harfun ismun apa? Ismun isyarah. Isim untuk menunjukkan sesuatu. Yang dekat atau yang jauh? Yang dekat ya, al-qarib. Hadhihi. Nah, kalau dia menggunakan hadhihi berarti kalimat selanjutnya itu pasti muannas. Nah, karena menggunakan ta utama marbutah. Ini adalah gambar, surah itu artinya gambar ya. Surah pakai sod. Kalau pakai sin itu surat namanya. Surat yang dalam Al-Qur'an itu surat. Itu pakai sad, pakai sin. Suratu itu artinya surat. Kalau pakai sod, suratu artinya gambar. Hadhihi suratu usrati. Nah, usratun itu artinya keluarga. Kalau dia pakai iya, berarti artinya apa? Usrati. Nah, ini adalah gambar keluarga saya, gitu kata Ali. Kata Ammar, Masya Allah. Masya Allah. Ini kalimat ta'ajub ya. Kalimat untuk menunjukkan sesuatu kekaguman. Man hadha, kata Ammar. Man hadha, siapakah ini? Nah, man hadha. Kata Ali, hadza walidi. Hadza walidi. Apa artinya hadza? Ini walidi. Walid. Ingat ya, walid itu, ingat, ada walad, ada walid, itu beda. Jangan sampai tertukar. Kalau waladun itu artinya anak. Kalau wawunya panjang, waladun. Walidun. Ingat, ini anak ya. Ini artinya anak. Kalau walidun artinya ayah. Nah, kalau ditambah walidatun maka artinya ibu. Jangan sampai salah ya. Nah, maka di situ kan ada alifnya. Walidi. Maka dia berarti ayah ya. Hadza walidi. Adnan wa huwa muhandisun. Ini adalah ayahku. Namanya siapa? Adnanu. Wa huwa muhandisun. Nah, huwanya kembali ke siapa? Huwanya kembali ke ayahnya. Ayahnya siapa? Siapa namanya tadi? Adnan. Muhandis. Apa artinya muhandis? Insinyur.
ya, insinyur. Ammar, kata Ammar, waman hadha, waman hadhi, dan siapakah ini? Nah, Ali menjawab, hadhihi walidati. Walidati, ingat, dia pakai tamar butoh, berarti apanya? Apa artinya kalau walidah? Ibu saya. Dan ini adalah ibu saya, Sa'idah. Namanya Sa'idah. Apa artinya Sa'idah tuh? Ya, Sa'idah tuh ada artinya tuh. Sa'id itu artinya senang. Senang. Maka kalau ada orang namanya Sa'id, dia senang artinya. Kalau Sa'idah, dia perempuan, senang juga artinya. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kita bertemu orang, ana sa'idun biliqa'ika. Saya senang bertemu kamu gitu. Baik. Walidati Sa'idah. Ini ibu saya namanya Sa'idah gitu. Wahia tabibatun. Dan dia adalah seorang dokter. Dokter atau dokter sih? Dokter. Dokter atau dokter? Dokter atau dokter sih? Dokter. Ya, orang Batak dokter. Dan dia adalah seorang dokter. Ammar bertanya lagi. Ammar ini banyak tanya ternyata ya. Waman hadza, dan siapakah ini? Hadza akhi. Akhun, apa artinya akhun? Saudara laki-laki. Kalau ukhtun, saudara perempuan. Ini dia menggunakan akhi, berarti saudaranya milik siapa? Saudara milik saya, milik ana gitu. Karena dia menggunakan ya di situ. Hadza akhi. Ini adalah saudara laki-laki, saudaraku. Nah, saudaraku. Namanya Isa, Wa huwa talibun. Talib, apa artinya talib? Dia adalah seorang pelajar. Ammar bertanya lagi. Waman hadhihi? Siapakah ini? Dan siapakah ini? Ali menjawab, hadhihi ukhti. Ablah, namanya Ablah. Dan ini adalah saudari perempuanku, namanya Ablah. Ablatu. Wahia muallimatun. Apa artinya muallimatun? Guru ya. Guru itu bahasa Arabnya banyak. Mudarris bisa, muallimun bisa. Terus ustadzun bisa, ustadzatun bisa. Wahia muallimatun, dan dia adalah seorang guru. Wahadha jaddi. Apa artinya jadd? Ya, datuk. Kakek. Jad itu artinya kakek. Jaddun. Ya, jaddun. Jaddun artinya kakek. Kalau ditambah tamar butoh jadinya apa? Nah, tinggal pasangannya aja. Pasangan kakek adalah nenek. Jaddatun. Nah, jaddah. Wa hadza jaddi, dan ini adalah kakekku. Wa hadhihi, dan ini adalah nenekku. Jaddati. Kata Ammar, Masya Allah. Tayyib. Ada lagi kosakata tambahan ya. Kalau ini kan kakek, nenek. Kalau oom itu bahasa Arabnya am. Kalau ini artinya apa tadi? Paman. Kalau paman lawannya apa? Bibi. Bahasa kitanya apa? Tante ya, tante biasanya. Nah, tinggal tambah tamar butuhnya jadinya apa? Ammatun. Bibi. Am itu paman, ammah bibi. Makanya dalam bahasa Indonesia paman atau yang lain itu disebutnya dengan om. Karena bahasa Arabnya am. Kita manggilnya om. Om. Ada om. Kita pakainya o. Bahasa kita banyak kesamaan bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu banyak.
Kita banyak ngambil kosakata dari bahasa Arab. Ya, silakan. Tafadhol. Ya. Nah, ada lagi. Nah, kalau ini kan am ya. Ini paman dari ayah. Paman dari ayah. Kalau paman dari ibu ada lagi dia. Khol namanya, khol. Ini paman juga, tapi paman dari ibu. Nah, kalau bibinya, bibi dari ibu, kholatun. Paman. Paman dari ibu. Kalau ini bibi. Ya. Bibi dari sebelah ibu. Bibi dari sebelahnya ibu. Ini paman dari sebelahnya ayah. Ini bibi dari sebelahnya ayah. Om. Amois. Paman is. Ini amois. Ya am. Amis. Amun kan paman ya. Kalau paman saya apa bahasa Arabnya? Ammi. Pamannya dia laki-laki. Ammuka. Pamannya dia perempuan. Ammuki. Kalau pamannya dia perempuan? Ammuha. Pamannya dia laki-laki? Ammuhu. Pamannya mereka dari ini mereka itu maksudnya anak laki-laki. Ammuhum. Ini ammuhum nih. Misalkan kita bicarakan ini omnya nih, ini om anak-anak aku nih. Ammuhum gitu. Omnya mereka gitu. Ammuhum. Nah, ini kalau di Saudi ini sering dipakai loh. Ini sering dipakai ya. Kalau di Saudi, anak di Saudi ini sering dipakai nih. Yang perkataan-perkataan seperti ini. Waktu itu teman anak di Halakoh itu ada orang asli Madinah namanya Faisal. Waktu itu paman dari ibunya meninggal. Khal katanya. Khali tufiya katanya.
Tufya, meninggal. Pamannya meninggal. Disebutkan spesifik kayak gitu. Kalau kita kan paman sama bibi tetap sama, maupun dia paman dari ayah, paman dari ibu tetap sama. Bahasa Indonesianya paman juga. Makanya bahasa Arab tuh kosakatanya kaya. Contohnya kepemilikan aja ada kata-katanya lagi, tambahan-tambahannya lagi. Kalau kita tetap sama. Kalau kita bahasa Indonesia kan, ini apa? Kitab, buku saya, buku dia, buku dia. Kan sama nih, dia. Buku mereka berdua, buku dia lagi. Bukunya dia, bukunya kamu, bukunya dia, bukunya kalian. Sama. Makanya bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang sebenarnya lebih mudah karena kosakatanya sedikit. Beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu banyak kosakatanya. Apalagi bahasa Arabnya Al-Qur'an ya. Bahasa Arab Al-Qur'an itu dia bahasanya bahasa Arab yang paling tinggi. Levelnya udah jauh. Mengalahi syair yang paling bagus. Al-Arab Baik, kita lanjutkan sedikit. Di sampingnya suratun. Apa artinya suratun tadi? Gambar ya. Kalau usratun keluarga. Jaddun kakek. Jaddatun nenek. Ya, jaddatun nenek. Ya. Jeddah. Jeddah itu sebenarnya antum tahu Jeddah? Yang di Saudi. Jeddah itu sebenarnya diambil dari kata Jeddah ini. Nenek. Nah, itu ada sirahnya, ada sejarahnya. Karena dulu dikatakan bahwa nenek moyang kita siapa? Hawa, Adam sama Hawa ya. Nah, Hawa itu diturunkan waktu di bumi itu jatuhnya ke Jeddah. Makanya disebutlah namanya Jeddah. Nah, sedangkan Adam alaihi salam itu diturunkan di daerah India kalau nggak salah. India kalau tidak salah. Nah, bertemulah mereka keduanya di Jabal Rahmah. Tapi ini tidak ada sanad yang sahih ya. Tidak ada sanad yang sahih ataupun hadis yang sahih yang mengatakan bahwa cerita ini benar. Atau sanadnya tersambung gitu, tidak ada. Hanya cerita-cerita saja. Jadi antum mau percaya boleh, mau tidak percaya juga boleh. Karena dia tidak punya athar. Tidak ada athar yang jelas tersambung langsung gitu, yang dikatakan sahih lah begitu. Karena ini hanya cerita-cerita saja. Allah Subhanahu wa taala alam. Baik, kita lanjutkan. Muallimatun artinya apa? Guru perempuan. Kalau muallimun berarti guru laki-laki. Talibun pelajar. Kalau talibatun siswi. Nah, walidatun, ingat walidatun. Ibu ya. Karena dia ada tamar butuhnya. Walidatun. Artinya ibu. Walidun. Nah. Kalau Walid beda lagi. Khalid bin Walid. Ini nama orang tuh Walid. Walid beda lagi. Yang di bawahnya ada sil bainal kalimati was surati al-munasibati. Sambungkanlah di antara kata dan gambar yang sesuai. Nenek yang mana, kakek yang mana. Gabungkan, tinggal disilang-silang aja tuh. Mana yang cocok, mana yang cocoknya. Kemudian kita buka di halaman ke 30-nya. Baik, Umar
Umar berkata kepada Utsman, kata Umar, hal hadhihi syajaratun? Apa artinya syajaratun? Pohon ya. Apakah ini pohon? Kata Utsman, na'am. Apa artinya na'am? Iya. Hadhihi usratur rasuli. Ini adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berselawat kepadanya dan memberikan salam kepadanya. Shalla itu artinya memberikan selawat. Shalla berselawat ya. Kalau salli berilah salawat. Salli berilah salawat. Umar sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat berserta salam kepadanya, kepada Nabi Muhammad maksudnya. Utsman, hadza waliduhu Abdullah. Ingat, waliduhu. Kalau dia menggunakan hu berarti kembalinya ke siapa? Hu. Dia ya, dia. Ini adalah orang tuanya. Hu-nya kembali ke siapa? Nah, kalau kita yang kita bahas tadi kan Muhammad, maka dianya kembali kepada Nabi Muhammad. Hadza waliduhu. Ini adalah ayahnya dia gitu. Abdullah namanya, Abdullah. Nah, Umar bertanya, wa hadhihi walidatuhu Aminah. Sedangkan ini adalah walidah. Apa walidah? Ibu. Ibunya. Nyanya kembali ke siapa? Hu-nya. Kepada Nabi Muhammad lagi ya. Aminah, namanya Aminah gitu. Utsman berkata, wa hadza jadduhu. Ingat jad, apa artinya jad? Kakek. Nah, dan ini adalah kakeknya. Kakeknya siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Ya, bukan kakeknya Abdullah, beda lagi kalau kakeknya Abdullah. Kalau kakeknya Abdullah naik lagi satunya di atas. Wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Nah, dan ini adalah kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya berarti ini bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah. Namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Dan ini adalah paman ya. Dan ini adalah pamannya, namanya Abbas. Berarti Abdullah dengan Abbas itu apa namanya istilahnya kalau kita? Nah, bersaudara ya, bersaudara dia. Bersaudara. Kemudian Utsman, wa hadza ammuhu Hamzah. Dan ini pamannya yang bernama Hamzah. Hamzah ya, Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Thalib. Dan ini pamannya juga. Namanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyatu. Dan ini adalah ammah apa ammah? Bibinya atau tantenya. Kalau kita lebih kenal dengan kata tante. Kalau bahasa Banjarnya apa aja? Apa? Acik ya. Acik bini. Ini aciknya gitu. Namanya Sofiyah ya, Sofiyah. Sofiyah tuh. Tidak boleh Sofiyatun ya, karena dia nama cewek. Sofiyah tuh aja. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Ibnun apa ibnun? Anak laki-laki dan ini anak laki-lakinya. Siapa namanya? Qasim. Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Dan ini anaknya namanya Abdullah. Jadi anaknya ada juga ya namanya Abdullah ya. Bapaknya Abdullah, anaknya juga ada namanya Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Anaknya beliau namanya juga Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Dan ini anak perempuannya bernama Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Mana Ruqayyah? Ruqayyah. Nama putrinya Nabi ya, Ruqayyah namanya. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Nah, ini anak putrinya juga namanya Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Dan ini anak perempuannya juga namanya Ummu Kulthum. Jadi dari sini kita tahu bahwa putra dan putri Nabi ada berapa? Ada 7. Laki-laki berapa?
Laki-laki 3, perempuan 4. Siapa aja yang laki-laki? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu sesuai dengan urutannya ya. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kemudian yang perempuan siapa aja tadi? Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Ya, nama anaknya Nabi Muhammad nggak ada yang namanya Muhammad ya. Namanya Abdullah, Ibrahim, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Dan kalau antum belajar sirah bahwa putra Nabi ini tidak ada yang usianya panjang. Tidak ada yang usianya panjang. Dan beliau semua meninggal dalam keadaan masih remaja. Bahkan ada yang masih kecil. Jadi meninggal. Makanya Nabi itu sanadnya terputus. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku dia keturunan Nabi, itu kita perlu pertanyakan. Dari jalur mana? Nah, sedangkan dalam Islam, keturunan itu dihitungnya dari mana? Dari sebelah laki-laki atau perempuan? Dari laki-laki. Nah, sebenarnya yang mereka maksud dengan Sayyid atau Sayyidah, Habib dan Habibah, Hubabah, jamaknya juga. Maka itu sebenarnya dari keturunan siapa? Ada yang tahu? Dari sebelah cucu. Al-Hasan wal Husain, cucunya Nabi. Demikianlah. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan kembali? Bismillah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Fihir bin Malik bin Mudar bin Mudrikah bin Ilyas bin Nur bin Tarikh. Baik, alhamdulillah sudah menunjukkan pukul 9. Pas sudah kita belajar selama 1 jam. Cukup sudah pembahasan pada malam ini. Anak kira kita belajarnya tidak perlu banyak-banyak, yang penting sedikit. Dan semoga bisa dimengerti. Daripada banyak-banyak, banyak juga yang lupanya. Baik, sedikit-sedikit, yang penting kita dawam terus, istiqomah. Dan kalau ada temannya nanti yang datang atau bertanya, silakan dikasih tahu. Sepemahaman antum, jangan sepemahaman ininya, nanti salah juga, kan kasihan. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.